Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi ma fid dharaini amin ya rabbal alamin. Babus sulus. Ini adalah bab pada menjelaskan sepertiga. Menjelaskan siapa saja yang berhak dapat sepertiga dari harta warisan. As-sulusu fardul ummi. Bermula sepertiga itu bagian ibu. Haitsu la walada. Sekira-kira tidak ada anak. Tidak ada anak bagi si mayat. Wala minal ikhwati, dan tidak dari saudara laki-laki di sini, dan tidak dari saudara laki-laki, jam'on satu kelompok, zu adadin yang memiliki bilangan, satu kelompok yang memiliki bilangan. Mana contohnya? Kasna ini seperti dua, awis nata ini, atau seperti dua laki-laki. Kasna ini dua laki-laki, awis nata ini atau dua perempuan, aw salasin atau tiga laki-laki tiga perempuan. Hukmul dzukuri fihi, bermula hukum laki-laki fihi padanya saudara itu kal inasi, sama seperti perempuan. Penjelasan dulu. Bermula sepertiga itu bagian ibu. Haitsu la walada, sekira-kira enggak ada anak. Wala minal ikhwah, dan tidak ada dari saudara. Jam'on satu kelompok, zu adadin yang memiliki bilangan. Seseorang meninggal, nggak punya anak, nggak punya saudara, dia nggak punya abang, nggak punya adik. Apa maksud satu jamaah zu adadin? Satu jamaah yang memiliki bilangan. Kasna ini seperti dua laki-laki, au sinta ini atau dua sinta ini ya, atau dua perempuan, au salasin atau tiga. Seorang meninggal la walada, nggak ada anak, nggak ada saudara. Apa mana nggak ada saudara? Nggak ada dua saudara laki-laki, nggak ada dua saudara perempuan, nggak ada tiga saudara laki-laki, nggak ada tiga saudara perempuan. Ketika itu ibu dapatnya sepertiga. Seorang meninggal, dia punya siapa aja? Yang penting dia nggak punya anak, si mayat itu nggak punya abang, dua orang, tiga orang, nggak punya kakak, dua orang, tiga orang nggak punya. Ibu dapat sepertiga. Hukmul dzukuri, bermula hukum laki-laki fihi padanya ikhwah itu kal inasi, sama seperti perempuan. Artinya ikhwah ini pada dasarnya jamak untuk laki-laki, akhun, ikhwatun jamaknya kan. Kalau beliau bilang mayat nggak ada anak dan nggak ada saudara laki-laki. Tapi saudara laki-laki, maksud saudara di sini baik saudara laki-laki, saudara perempuan sama saja. Yang penting si mayat nggak punya anak, nggak punya abang, nggak punya adik, nggak punya kakak, nggak punya adik, lebih dari dua orang. Nah, itu ibu sepertiga. Gitu dulu. Wala benu ibnen ma'aha, dan tidak ada anak laki-laki dari anak laki-laki bersamanya ibu. Wala benu ibnen, dan tidak ada anak laki-laki dari anak laki-laki, tidak punya cucu. Ma'aha bersamanya ibu. Nggak ada anak, si mayat nggak ada saudara, juga nggak ada cucunya. Karena kalau si mayat punya cucu laki-laki dari anak laki-laki itu sama aja seperti anak laki-lakinya kan. Cucu laki-laki kan pada makna anak laki-laki. Makanya disyaratkan baru ibu dapat sepertiga. Si mayat nggak punya anak, juga nggak punya cucu. Nah itu, nggak punya anak, nggak punya saudara dia, dan nggak punya cucu. Karena kalau ibu nanti si mayat punya anak, ibu seperenam, bukan sepertiga. Atau mayat punya cucu nggak punya anak, ibu seperenam juga, bukan sepertiga. Wala benu ibnen ma'aha, dan tidak ada anak laki-laki dari anak laki-laki bersamanya ibu. Wala bintuhu, dan tidak pula anak perempuannya anak laki-laki. Bintuhu, anak perempuannya anak laki-laki. Si mayat nggak punya cucu laki-laki dari anak laki-laki, nggak punya cucu perempuan dari anak laki-laki juga, nggak punya. Baru ibu sepertiga. Fa farduha sulusu kama bayantuhu.
Fafarduha, maka bermula bagiannya ibu. Ha kembali ke umi. Maka bermula bagiannya ibu itu asulusu sepertiga. Kama bayantuhu, sebagaimana sudah saya jelaskan akannya mah. Kama sebagaimana mah bayantuhu saya jelaskan akannya mah. Nah. Kesimpulan sementara, ibu dapat sepertiga bila ibu si mayat nggak punya anak, si mayat nggak punya lebih dari 2 saudara, 2, 3, baik saudara laki-laki saudara perempuan, si mayat nggak punya abang nggak punya adik, atau si mayat nggak punya anak laki-laki dari anak laki-laki cucu, atau si mayat nggak punya cucu perempuan dari anak laki-laki. 4. Maka ketika itu fafarduha, maka bermula bagiannya ibu itu sepertiga. Kama bayantuhu, bagaimana sudah saya jelaskan akannya mah. Wa iyyakun zaujun wa ummun wa abu, dan jika adalah suami, dan jika didapati, yakun bermakna wujida, dan jika didapati akan suami atau ibu dan bapak. Si mayat meninggal, punya suami, berarti yang meninggal perempuan, punya suami, punya ibu dia, dan punya bapak. Wa iyakun zaujun wa ummun wa abun, dan jika didapati akan suami dan ibu dan bapak. Seorang meninggal, warisnya suami, ibu dan bapaknya. Fasulusul baki laha murattabun, maka bermula sepertiga yang tersisa itu baginya ibu. Maka bermula sepertiga yang tersisa baginya ibu, murattabun itu yang diberikan. Jika seorang mayat meninggal, tinggal suaminya, tinggal ibu dan bapaknya. Ibu ketika itu dapatnya 1/6, sepertiga. Mana sepertiga tersisa di sini 1/6 jadinya. Nanti kita pakai rumusnya. Maka bermula sepertiga yang sisa baginya ibu itu yang diberikan, murattabun. Wahakaza, dan demikian. Ma'a zaujatin, bersama satu istri, fasaidan, maka lebih banyak. Wahakaza, dan demikian juga bersama istri, fasaidan, maka lebih banyak. Ibu, seorang meninggal memiliki satu istri atau banyak istri, kemudian ada ibunya. Ibunya juga dapat sepertiga. Dan demikian pula ibu dapat sepertiga ma'a zaujatin, bersama istri, bersama satu istri, fasaidan, maka lebih banyak. Falatakun anil ulumi qaidan, maka janganlah kamu dari ilmu itu yang duduk. Falatakun, maka jangan adalah kamu dari ilmu itu yang duduk. Jangan sampai kamu duduk. Mana duduk? Santai, rebahan, nggak mau belajar. Jangan. Gimana, Abu Bakar? Mana? Yuk kita kelinci PWC. Iya, ntar mampir di pondok ambil korek ya. Korek di pintu. Nggak jalan nih, nggak ada korek. Lupa. Nah itu. Jangan santai, jangan duduk dari ilmu, belajarlah yang rajin katanya kan. Fala takun anil ulumi qaidan, jangan adalah kamu dari ilmu itu yang duduk. Cabut mata.
Kita mau belajar tapi malas-malasan aja udah keren banget. Tapi ini kurang bagus nih kalau kita baca hadis ini. Jadi tambah malas orang. Tapi jangan begitu cara memahaminya. Ini ada hadis di dalam syarahnya. Kita, Masya Allah. Nah, itu baru lancar, Abu Bakar kan? Terima kasih. Nah, ini bunyi hadisnya, saya baca dikit nih, biar semangat untuk orang-orang yang malas. Nah, ini khusus untuk yang malas. Ruya diriwayatkan dari Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa sungguhnya Nabi berkata, ya enggak tahu nih Nabi benar berkata apa enggak, di sini begitu. Muta'allimun kaslanu, seorang santri yang malas. Masyaallah, ini santri malas nih. Seorang santri yang malas. Apa maksud malas? La yajtahidu fi talabil ilmi. Tidak rajin belajar. Dia santri tapi enggak rajin belajar. Afdalu indallah, lebih utama di sisi Allah, min sab'i mi'ati abidin, dari 700 ahli ibadah yang rajin. Nah, ini kayaknya ciri-ciri hadis palsu ya kemarin ya. Kemarin kan ciri-ciri hadis palsu santai tapi pahalanya banyak. Tapi nggak tahu juga. Semoga aja ya kan, malas saja dapat apalagi rajin. Itu kita ambil faedahnya begitu. Jangan bermalas-malasan. Seorang santri yang malas lebih utama di sisi Allah daripada 700 ahli ibadah yang rajin. Insya Allah. Mau lihat halaman berapa? Halaman 17. Halaman 17. Ini hadis nih. 246. Baris ke-6 dari bawah. Halaman 17. Nah, ini dalam kitab syarahnya. Nanti kita baca syarahnya kapan-kapan. Ada kah? Nah, itu. Muta'allimun kaslanun, santri yang malas, yakni bermaksud ia la yajtahidu, enggak rajin ia fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu. Afdalu indallah, lebih utama di sisi Allah, min sab'i mi'ah, dari 700 ahli ibadah yang rajin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man talabal ilma, barang siapa mencari ia akan ilmu, wa adrakahu, dan mendapati ia akan ilmu. Dia cari ilmu, dapat ilmu. Kana lahu kiflani minal ajri, adalah baginya itu dua arti kiflun, dua karung besar, tapi bukan karung namanya, dua beban besar, dua tumpukan besar daripada pahala. Nah, kana lahu, adalah bagi dia itu kiflani, dua tumpuk besar ya dari pahala. Wa illam yudrikhu, dan jika tidak mendapati ia akan ilmu. Talibul ilmi, dia mencari ilmu, ilmunya lari kenceng banget, dia kalah kenceng. Talibul ilmi kan mencari ilmu, dia cari-cari tapi ilmu di depan, dia di belakang, nggak ketemu. Nah, maka jika tidak mendapati ia akannya ilmu, hilang mana? Wa illam yudrikhu, dan jika tidak mendapati ia akannya ilmu, kana lahu kiflun minal ajri, adalah bagi dia itu satu tumpukan dari pahala. Enggak dapat aja dapat pahala kan? Apalagi dapat pahala, dapat ilmu, dapat. Nah, itu. Jadi santri itu di langit namanya Nabi. Keren banget nih. Wa qala alaihi salatu wasallam, man kanat himmatuhu fi talabil ilmi, barang siapa yang adalah tekadnya itu dalam mencari ilmu, sumya, dinamakan akan dia fis sama'i, di langit, nabiyan, nabi. Masya Allah. Kataballahu lahu bi kulli sya'ratin fi jasadih, menuliskan oleh Allah untuk dia di setiap bulu di badannya, sawabu nabiyyin, pahala seorang nabi. Wa ka'anna ma'ataqa bi kulli qadamin raqabatan, seolah-olah dia memerdekakan dengan setiap langkahnya akan satu budak. Wa banallahu lahu bi kulli arakin, membangun oleh Allah untuknya dengan setiap keringatnya, fi jasadih, dalam badannya, madinatan fil jannah, satu kota dalam sorga. Wa yadkhulu ma'an nabiyyin, masuk ia ke dalam sorga bersama para nabi, bi ghairi hisabin, dengan tanpa hisab. Nah, nah itulah dia. Tapi nanti ini hadis ini kan nggak ada perawinya, nggak ada ini, kita lihat. Jangan
Jangan sampai kita terjebak dalam membaca kan, nanti jadi santai-santai. Nggak boleh juga. Kalau kita benar pahamnya nggak apa-apa. Ini malas saja begini, tapi saya mau rajin. Dia dapat lebih dari ini kan? Itu boleh. Dah, kembali. Itu tadi penjelasan di wala takun anil ulumi kaidan. Jangan adalah kamu dari ilmu itu yang duduk. Jangan santai-santai. Walaupun santai juga dapat pahala, tapi jangan santai. Wahwa dan dianya sepertiga lagi lil isnaini bagi dua orang laki-laki, au sintaini atau dua orang perempuan, min waladi ummi dari anak ibu, min waladil ummi dari anak ibu, bi ghairi mainen dengan tanpa ragu. Bahwa dan dianya sepertiga itu bagi dua orang laki-laki atau dua orang perempuan, min waladil ummi dari anak ibu. Seseorang meninggal, dia nggak punya waris lain. Ada warisnya anak ibu. Ada anak ibu, kalau ada waris lain nggak dapat kan? Dia punya anak ibunya. Apa anak ibu? Saudara dia, saudara tiri. Satu ibu sama dia beda bapak. Nah, dia punya dua abang atau dua adik dari yang satu ibu dengan dia, bapak beda. Dia hanya sepertiga lagi bagi dua orang laki-laki, dua orang perempuan dari anak ibu. Dia punya mak dia punya anak, dua orang laki-laki atau dua orang perempuan, berarti adik dia kan, saudara dia seibu bukan sebapak. Itu dapat sepertiga juga ketika nggak ada waris lain, bighairi mainen dengan tanpa ragu. Nah, wahakadza ingkasaru dan demikian pula dapat sepertiga jika banyaklah mereka. Jika banyaklah mereka, auzadu atau lebihlah mereka. Saudara seibu dua orang, tiga orang, empat orang, lima orang punya adik yang satu ibu beda ayah. Baik laki-laki atau perempuan mereka tetap sepertiga. Sepertiga bukan satu orang, sepertiga bagi rame-rame. Ada lima saudara seibu, kasih sepertiga dia bagi rame-rame. Dan demikian pula sepertiga ingkasaru jika banyaklah mereka. Waza auzadu atau lebihlah mereka, famalahum fima siwahu zadu, maka tidak ada bagi mereka saudara seibu tadi padama selainnya sepertiga itu tambahan. Famalahum maka tidaklah bagi mereka fima siwahu padama selainnya sepertiga itu zadu tambahan. Gak ada tambahan lagi, udah sepertiga aja bagi rame-rame. Wa yastawil inasu wadz-dzukuru fihi dan samalah oleh perempuan dan laki-laki fihi padanya sepertiga. Wa yastawil inasu samalah oleh perempuan dan laki-laki fihi padanya sepertiga. Kama qad audhahal masturu sebagaimana sungguh telah menjelaskan oleh mastur, oleh yang ditulis, oleh tulisan. Nabi bersabda, sesungguhnya bila salah seorang dari kalian beramal baik, tertulis beramal baik, kemudian di akhir hayat dia beramal buruk, maka dia masuk neraka. Nun apa nun, karena ada surat nun, apalagi bunyinya. Nah, ayat turun itu menulis. Kama audhahal mastur sebagaimana yang menjelaskan oleh yang ditulis tadi, oleh kitab. Ceritanya seperti apa? Seperti ada ulama namanya Barsesa. Barsesa itu ceritanya sekarang jarang orang bagi-bagi harta pusaka, jarang kita dengar. Agak dipakai lagi ilmu faraid. Orang meninggal nggak dibagi kan, langsung buat anaknya udah segala macam. Paman nggak dapat, siapa-siapa nggak dapat.
Setelah angkut kepala ternyata nyawanya dicabut oleh Allah. Dia mati dalam keadaan syirik menjualkan Allah. Nah ini maksud dari hadis. Walaupun dia berbuat baik, ketika akhir hayatnya ternyata syirik, maka dia masuk neraka selama-lamanya. Waktu itu ada lupa ceritanya bahwa bangsa ini dia berzina. Berzina ini bersih. No, semua ada ulang rakyat nanti. Jadi kesimpulannya apa? Yang dapat sepertiga siapa aja? Bisa disimpulkan. Yang dapat sepertiga ibu. Ibu dapat sepertiga. Apa? Kapan ibu dapat sepertiga? Si mayat nggak ada anak. Baik anak laki-laki atau anak perempuan. Si mayat nggak ada saudara dia. Nggak ada saudara laki-laki, nggak ada saudara perempuan. Nah, kemudian si mayat nggak ada cucu laki-laki. Si mayat nggak ada cucu perempuan. Ibu dapat sepertiga. Di bait 46 wa iyyakun zaujun, ini tambahan nih. Jika didapati akan suami, ibu dan bapak. Seseorang meninggal. Ya, seorang istri meninggal, tinggal suaminya, tinggal ibunya dan tinggal bapaknya. Seseorang meninggal, tinggal suaminya. Suami kalau nggak ada, si mayat nggak ada anak, dapat berapa kemarin? Seperdua kan? Nah, seperdua. Kemudian ibu sepertiga, sisanya untuk bapak. Nah, jadi sepertiga, makanya disebut fasulusul baki. Maka bermula sepertiga tersisa. Sepertiga tersisa dari kasus seorang meninggal, warisnya suami, ibu dan bapak. Itu untuk ibu namanya sepertiga baki, sepertiga sisa. Makna sepertiga di sini seperenam. Nah, jadi seseorang meninggal, warisnya suaminya, ibunya, bapaknya. Suaminya seperempat, ibunya seperenam, sisanya bapaknya. Nah, makanya bahasa di sini sepertiga baki. Makna sepertiga baki kalau dihitung nanti kita carikan bentuk soalnya, maknanya seperenam. Maka bermula sepertiga baki, baginya ibu itu yang murad tabun, itu yang diberikan. Jadi masih satu di sini yang dapat sepertiga, pertama ibu. Dah. Wa hakadza ma'a zaujatin fasaidan. Demikian pula ibu tetap dapat sepertiga bersama istri. Si mayat meninggal ada istrinya. Nah, kalau si mayat nggak punya anak, istrinya seperempat, ibunya sepertiga. Fala takun anil ulumi kaidan, maka jangan adalah kamu dari ilmu itu yang duduk. Wahwa, ini tambahan. Yang kedua, yang dapat sepertiga lagi, lisnaini au sintaini. Dua orang laki-laki atau dua orang perempuan dari anak ibu. Sepertiga pertama untuk ibu dengan syarat-syaratnya. Sepertiga lagi, siapa lagi yang dapat sepertiga? Saudara seibu, saudara seibu mayat. Dua orang, tiga orang, empat orang. Baik laki-laki atau perempuan, itu dapat sepertiga. Itu penjelasan dari wahwa lisnaini. Dianya sepertiga itu bagi dua orang laki-laki, sintaini dua orang perempuan, min waladil ummi dari anak ibu, bighairi mainin dengan tanpa ragu. Wahakadha demikian pula tetap sepertiga ing kasaru jika ramelah mereka, banyaklah mereka, au zadu atau lebihlah mereka. 10 orang saudara seibu kita tetap sepertiga bagi 10. Famalahum fi masiwa huzadu, maka tidak ada bagi mereka pada mas lainnya sepertiga, itu tambahan. Nah, jadi dua orang berarti yang dapat sepertiga. Cara tobatnya gimana?
Oh my god. Oh my god. Nah, kesimpulannya yang dapat sepertiga 2 orang doang. Yang dapat sepertiga 2 orang doang. Itu yang perlu diingat. Udah panjang begini yang perlu diingat itu. Siapa saja yang dapat sepertiga? Ibu. Bila si mayat nggak punya anak, nggak punya abang, ya kan? Nah, nggak punya cucu juga. Itu laki-laki ada cucu perempuan. Siapa lagi yang dapat sepertiga? 2 saudara seibu lebih. Saudara seibu 2 orang atau lebih. Laki-laki atau perempuan, dia dapat sepertiga. Dan sepertiga itu dia bersyarikat. Nah itu. Tinggal kalau perlu di i'rab. Ya, tinggal pikirin i'rabnya kan. Karena syair juga ada i'rabnya. Wasulusu fardul umi, ulang lagi sampai mantap. Bermula sepertiga itu bagian ibu. Sulusu mubtada, fardu khabar, umi mudhaf ilaih. Haisu sekira-kira, la walada, la nafi jenis. Sekira-kira tidak ada anak itu yang maujud. La walada maujudun. Haisu daraf, mabni di atas dhammah pada mahal nasab. Mudhaf haisu jumlah la walada, isim dan khobarnya pada mahal jar jadi mudhaf ilaih. Haisu wajib mudhaf ilaihnya jumlah. Wala minal ikhwati jam'un dzu adadin, dan tidak sabit dari saudara-saudara itu satu jamaah yang memiliki bilangan. Jadi waw ra'ataf la nafi, minal ikhwati jal majrur khabar muqaddam, jam'un mubtada muakhar, zu adadin na'a kepada jam'un. Nah itu i'rabnya. Yang lain gampang kah? Yakun kanatam wa yakun zu wa yakun zaujun. Zaujun fa'il yakun. Mana yang enggak paham? Nah itu yang dimaksud itu. Jadi bukan saya pacaran sambil istighfar dan boleh. Saya pacaran sambil istighfar ya boleh. Sudah nyipin aja. Astagfirullah, kamu berdosa banget. Antuk kita zuhur. Berat mato. Satu, dua, tiga, empat. Opening juga. Iya. Kalau la kedua la nafi hijat. Apa salahmu? Wala bunu ibnin, dan tidaklah bermula anak laki-laki dari anak laki-laki itu bersamanya si ibu. Itu la nafi hijat. Mubtada sudahnya.
Ini, tak,